Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Halo sahabat zodiak, untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Gemini ya. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini energi semua orang, energi umum ya. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai ya. The Devil, di mana adanya sebuah ikatan di dalam hubungan kamu, ataupun adanya sebuah ikatan di dalam sebuah pekerjaan yang sedang kamu jalani. Seperti halnya, jika ini energi di dalam suatu pekerjaan, sebenarnya beberapa Gemini kamu sudah merasa tidak nyaman atas pekerjaan yang kamu jalani. Tetapi karena ada alasan lain ataupun karena adanya suatu kontrak kerja yang mengharuskanmu untuk tetap menjalani pekerjaan itu, meskipun kamu sudah merasa tidak nyaman di tempat itu. Nah, seperti halnya sedikit contoh seperti itu ya, di dalam suatu pekerjaan ataupun di dalam suatu hubungan asmara. Suatu hubungan asmara yang sebenarnya untuk kamu Gemini yang mungkin kamu sudah lama tidak berkomunikasi dengan pasangan, bisa jadi kamu sudah putus hubungan ya. Kamu sudah lama tidak berkomunikasi dengan dia. Sebenarnya dia ini tidak bisa move on dari kamu. Ini yang saya rasakan. Dia sulit move on dari kamu. Dia masih terikat dengan rasa sayang dia terhadap kamu. Dia tidak bisa lepas dari bayangan kamu. Ini yang saya rasakan. Dia sulit move on. Dia sulit untuk melupakan diri kamu. Ini yang saya rasakan. Tetapi energi ini bisa terbolak-balik. Ini energinya bisa si dia mantan kamu ataupun justru kamu sendiri yang sulit move on, sulit melupakan si dia, seorang yang sebenarnya benar-benar kamu sayang dan kamu cintai. Ya, entah karena ada alasan lain yang sebenarnya dia ini sudah mengecewakanmu, dia mengkhianati kamu yang sehingga membuat kamu dengan dia sudah tidak berhubungan kembali, ya. Tetapi di dalam hati kamu masih menyimpan rasa sayang kepada dia, karena mungkin kesalahan dialah yang membuat kamu memutuskan untuk putus dengan dia, meskipun sebenarnya hati kamu masih sayang dan mencintai dia. Ini yang saya rasakan. Dan saya juga merasakan bahwa dari beberapa Gemini sedang ada suatu jalinan hubungan asmara yang tidak baik. Maksudnya gini, adanya suatu hal gaib, hal magic yang ikut campur di dalam hubungan asmara kamu. Ini yang saya rasakan juga. Sedikit contoh, sebenarnya hati kamu ini sudah merasa sakit hati. Kamu sudah tidak ingin menjalin hubungan dengan pasangan kamu. Kamu ingin lepas, kamu ingin menyudahi hubungan dengan pasangan kamu. Tetapi entah kenapa kamu pun tidak menyadari. Kenapa justru pikiran kamu tidak mau jauh dengan si dia. Pikiran kamu yang selalu ingin bersama dia. Meskipun si dia selalu menyakiti kamu, dia selalu mengkhianati kamu, tetapi pikiran kamu ini selalu ingin bersama dia dan selalu memaafkan dia. Walaupun hati kamu sebenarnya merasa tersakiti,
hati kamu sudah merasa tidak nyaman, hati kamu sudah merasa ingin menyudahi hubungan tersebut. Nah, ini yang saya rasakan ya. Dan untuk selanjutnya, King of Pentacles, di mana setiap apapun hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, kebijaksanaan, ketenangan hati, ketenangan pikiran itu sangat penting. Sangat penting kita gunakan di dalam hal apapun agar apa yang dihadapkan kepada kita ini tidak semakin berantakan, tidak semakin rumit. Nah, karena ketenangan hati dan ketenangan pikiran itu sangat penting saat kita dihadapkan dalam situasi sulit ataupun berat ya. Dan untuk selanjutnya, The Hermit. The Hermit adalah kartu yang bergambarkan seseorang yang sedang mencari jalan keluar ya, dimana menyarankan agar kamu ini bisa introspeksi diri, mencari jauh ke dalam diri kamu, apa yang salah dan apa yang kurang di dalam diri kamu. Nah ya, meskipun introspeksi adalah suatu hal tersulit untuk kita semua untuk kita lakukan, tetapi introspeksi itu sangat penting sebenarnya untuk kita agar membuat kita menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih maju untuk kedepannya ya. Karena dari introspeksi diri itulah kita mengetahui tentang kekurangan kita, kesalahan kita. Nah, disitulah kita akan mau memperbaiki diri. Ini yang saya rasakan karena terkadang begini, terkadang kita tidak pernah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu menyakiti orang lain. Tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan ini menyakiti hati orang lain. Nah, sedikit contoh seperti itu. Maka sangat penting dan sangat disarankan agar kita ini bisa introspeksi diri, agar kita bisa memperbaiki diri ya. Dan selanjutnya, The Hierophant, di mana setiap apapun yang dihadapkan kepada kita, berat ataupun sulit ataupun ringan, kita di mana kita ini memang membutuhkan suatu saran. Kita membutuhkan suatu saran, kita membutuhkan suatu nasihat dari orang-orang yang memang peduli dengan kita. Seperti halnya keluarga kita, pasangan kita, ataupun sahabat-sahabat kita yang memang peduli dengan kita. Karena saran dan nasihat yang diberikan kepada kita, ini gunanya agar kita mempunyai pertimbangan, agar kita ini tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan ataupun melangkah. Karena jangan sampai karena kita terburu-buru, kurangnya pertimbangan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan justru membuat kita terjatuh ataupun menyesal. Jangan sampai ya. Maka sangat penting agar kita ini menerima saran ataupun nasihat, meskipun menurut kita saran yang diberikan itu menurut kita tidak baik, tidak bagus, kurang baik untuk kita, tetapi setidaknya saran yang diberikan kepada kita ini kita gunakan untuk pertimbangan ya, karena pertimbangan itu sangat penting di setiap apapun yang akan kita kerjakan, yang akan kita lakukan. Ace of Cup maksudnya di mana adanya suatu pertolongan di dalam hal-hal yang sedang kita hadapi, adanya suatu pencerahan ya, adanya sebuah penyelesaian atas hal-hal yang sedang kita hadapi. Meskipun sulit, meskipun berat, kita akan mampu untuk menyelesaikannya ya. Ace of Cup adalah sebuah kartu yang bermakna positif. Menurut saya dan saya rasakan, Ace of Cup adalah kartu yang bermakna positif, di mana semua hal positif, hal baik ya akan kita dapatkan. Meskipun saat-saat ini kita sedang menghadapi situasi yang sulit, situasi yang berat, tetapi untuk kedepannya kita akan pasti bisa mendapatkan suatu kebahagiaan, mendapatkan suatu keceriaan ya, selagi kita ini mau melangkah, selagi kita semangat, selagi kita tetap percaya diri dan yakin bahwa kita ini pasti mampu menyelesaikan semuanya. Setidaknya kita tidak berhenti ya, setidaknya kita tidak berhenti dan kita tetap berjalan, kita tetap melalui semuanya. Disitulah kita akan menemukan sebuah kebahagiaan, kesuksesan atas apa yang memang kita inginkan. Dan untuk kartu selanjutnya, dari beberapa Gemini, banyaknya hal, banyaknya masalah yang sedang dihadapkan kepada kamu, yang sehingga membuat kamu ini terkadang sulit tidur ya, sulit tidur. Banyaknya hal, banyaknya ujian, banyaknya tantangan yang sedang dihadapkan kepada kamu, membuat pikiran dan hati kamu kacau. Terkadang tidur pun kamu terasa tidak nyenyak ya,
karena banyaknya hal yang sedang dihadapkan kepada kamu. Hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat mungkin yang sedang dihadapkan kepada dari beberapa Gemini. Ya, sangat disarankan seperti sudah saya bilang tadi, saran, nasihat yang diberikan dari orang-orang yang memang peduli dengan kita ya, agar kita mempunyai pertimbangan. Siapa tahu saran dan nasihat yang diberikan kepada kita menemukan solusi ataupun jalan keluar atas masalah yang sedang kita hadapi ya. Dan jangan sampai kamu menyimpan masalah itu sendiri. Jangan sampai, karena terkadang jalan keluar, titik terang itu hadir, itu ada dari bantuan orang lain. Maka jangan sampai kamu ini menyimpan suatu masalah sendiri, jangan sampai ya, karena itu justru akan menyakiti diri kamu sendiri. Dan selanjutnya The High Princess, dimana kamu harus bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam ya. Kamu harus lebih memperbaiki ibadah kamu. Ini sedikit saran kepada kamu ya. Hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu, tantangan ujian yang sedang kamu hadapi, jangan sampai semua itu membuat kamu ini mengurangi ibadah kamu. Perbaikilah ibadah kamu agar banyak pertolongan yang datang kepada kamu, agar banyak kebaikan, agar banyak hal-hal positif, energi positif yang akan datang kepada kamu. The High Princess, di mana kartu yang menyarankan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam dan agar kita bisa memperbaiki ibadah kita ya. Dan selanjutnya dari beberapa Gemini, kamu memang sedang mengalami situasi yang sangat berat, sulit ya, sehingga terkadang membuat kamu ini tidak bisa berbuat apa-apa atas hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu, karena hal tersebut memang sulit, memang berat. Yang saya rasakan dari beberapa Gemini, ini tidak semua, kamu sedang mengalami suatu hal yang berat ataupun sulit, yang membuat kamu terkadang merasa lelah, merasa capek atas apa yang dihadapkan kepada kamu. Tapi karena ada alasan lain, entah itu apa, membuat kamu tetap bertahan, meskipun itu menyakitkanmu. Sebenarnya kamu ini sudah merasa tidak kuat, sudah merasa tidak mampu, tetapi karena ada alasan lain yang sehingga membuat kamu tetap bertahan, meskipun sakit yang kamu rasakan ya. Dan dari beberapa Gemini, kamu justru menyimpan semua rasa sakit kamu, menyimpan semua kesedihan kamu sendiri. Kamu ingin terlihat baik-baik saja, kamu ingin terlihat tetap gembira, kamu ingin terlihat tetap bahagia di hadapan orang lain. Tetapi sesungguhnya hati pikiran kamu ini kacau, hati dan pikiran kamu lelah atas hal-hal yang sedang dihadapkan kepada kamu ya. Cobalah cari orang yang memang peduli dengan kamu, yang memang kamu percayai. Coba curhatlah kepada dia, ceritalah kepada dia agar beban kamu ini sedikit berkurang, ataupun siapa tahu kamu pun menemukan solusi atas hal-hal yang dihadapkan kepada kamu ya. Karena ini yang saya rasakan berat yang sedang dihadapi beberapa Gemini situasinya ya. The Magician, di mana sebuah mimpi, di mana sebuah keinginan ini yang sudah kamu persiapkan dan ingin kamu dapatkan ya. Banyaknya mimpi, banyaknya keinginan yang ingin kamu dapatkan, dan terkadang dari beberapa Gemini justru kamu takut ataupun ragu atas hal yang akan kamu lakukan ya. Padahal dari beberapa Gemini, kamu ini sudah mempersiapkan semuanya secara matang, tetapi di saat kamu mau melangkah, kenapa kamu ragu ya? Apa kamu takut atas hasilnya ya? Lebih baik kita ini mencoba. Bagaimanapun hasilnya, kita ini sudah mencoba. Apa yang sudah kita persiapkan, ini harus kita lakukan, harus kita coba. Apapun hasilnya, meskipun hasilnya suatu kegagalan, anggap aja kegagalan itu adalah suatu proses kesuksesan yang tertunda. Dan kegagalan itu yang mengharuskan kita agar kita lebih bisa belajar kembali. Kita ini harus bisa mengoreksi diri lagi,
apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan sehingga kita mendapatkan suatu kegagalan. Nah, jika kita sudah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan sehingga kita mendapatkan suatu kegagalan, maka untuk kedepannya pastinya kita tidak akan melakukan hal yang sama karena kita tidak ingin kegagalan itu terulang kembali. Nah, bisa dibilang seperti itu ya. Suatu hal yang positif atas kerja keras kamu pun akan terbayarkan. Asalkan kamu bisa mengambil satu kepentingan, satu keinginan terlebih dahulu yang menurut kamu penting untuk didahulukan. Konsentrasi dan fokuslah dalam satu tujuan dahulu. Agar hasilnya itu maksimal, agar apa yang kamu dapatkan itu sesuai dengan harapan kamu. Setelah satu target selesai, baru target-target yang lainnya. Begitu ya. Seperti halnya keinginan ataupun mimpi kamu ini bisa tercapai satu demi satu. Tetapi jika kamu menginginkan semua bisa kamu dapatkan secara bersama, maka hasilnya tidak akan maksimal, kurang maksimal, ataupun justru kegagalan yang kamu dapatkan. Dan untuk kartu selanjutnya, sebenarnya dari beberapa Gemini, kamu ini mempunyai banyak uang, ataupun bisa dibilang saat ini kamu ini keuangan yang ada di dalam diri kamu menipis. Uang yang kamu miliki ini sedikit saat ini. Tetapi sebenarnya kamu ini mempunyai banyak uang. Sebenarnya kamu ini mempunyai uang melebihi apa yang kamu miliki saat ini. Tetapi entah itu karena kamu karena ada seseorang yang meminjam uang kamu ataupun memang kamu investasikan ya, sehingga membuat uang yang sebenarnya milik kamu ini tidak kunjung bisa kamu dapatkan. Ini yang saya rasakan. Ataupun jika ini adalah uang yang sedang dipinjam seseorang, berarti ini menandakan bahwa orang ini sulit untuk mengembalikan uang kepada kamu. Uang kamu ini sulit untuk kembali kepada kamu, karena mungkin memang orang yang sedang meminjam uang kepada kamu ini karena dia mungkin memang lagi ada masalah, keuangan dia lagi menurun, ataupun justru karena ada alasan-alasan lain yang sehingga membuat orang tersebut belum bisa mengembalikan uang yang dia pinjam dari kamu. Ini yang saya rasakan, karena sebenarnya kamu ini mempunyai uang, dan uang kamu ini lebih dari yang kamu miliki sekarang ini ya. Dan sebenarnya kamu sedang membutuhkan banyak uang untuk sekarang, entah itu buat apa, tetapi uang yang kamu miliki saat ini kurang atas atas kepentingan yang akan kamu lakukan. Dan kamu ini sebenarnya butuh uang, butuh agar orang tersebut mengembalikan kepada kamu. Sebenarnya Gemini mempunyai banyak uang, tetapi uang tersebut tidak ada kepada dia, entah dipinjamkan orang ataupun entah diinvestasikan atau apa ya, tetapi uang tersebut tidak berada di tangan Gemini. Meskipun uang itu milik Gemini, tetapi justru uang tersebut tidak berada di tangan Gemini. Ini yang saya rasakan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.